Selamat datang di BBS Belajar Bersama Saifur. Hari ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan sejarah jihad pertama umat Islam dan melihat perang dari sudut pandang yang rasional. Mungkin kalian akan mempertanyakan tentang judul ini ya, melihat tentang sejarah jihad pertama umat Islam, kenapa dan bagaimana umat Islam itu berjihad ya, apa alasannya mereka itu harus berjihad melawan orang-orang yang menindas mereka, termasuk kafir Quraisy yang paling utama ya, dan melihat perang dari sudut pandang rasional, karena perang dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang, kita zaman modern, sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah terjadi. Jadi kita harus mengikuti zaman dan bisa lebih bijak lagi melihat sebuah peperangan dan lebih bijak lagi dalam melihat apa saja yang dimaksud dengan fatwa jihad perang secara langsung ya. Tanpa basa-basi kita akan langsung saja mulai ya dari bab pertama ya, kenapa umat Islam berjihad ya. Sebelum itu kan kita tahu ya bahwa kenapa umat Islam berjihad, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kultur budaya Arab. Dalam budaya Arab itu ada namanya istilah al-ayamul al-a'rab. Al-ayamul al-a'rab itu adalah hari-hari orang Arab, atau bisa diartikan juga secara terminologi menjadi hari-hari berperang. Itu memperlihatkan bahwa orang-orang di Mekah, di Arab, itu adalah orang-orang yang bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, hidup di padang pasir yang panas dan tandus. Sehingga mereka itu terbiasa untuk suatu hal yang keras ya. Sehingga sangat wajar bahwa orang-orang di Arab sana itu sering terjadi peperangan karena memperebutkan sumber daya yang terbatas di padang pasir yang sangat panas ya. Jadi perang itu juga sudah menjadi sebuah tradisi lama di orang-orang Arab ya, dan sudah menjadi seperti pengetahuan umum. Orang-orang Arab juga sudah mahir bagaimana untuk memanah, berkuda, atau mengetahui bagaimana menggunakan tombak dan pedang ya. Melihat lebih detail lagi, orang-orang Arab itu terbiasa ketika berperang itu membawa serta harta benda mereka. Perempuan yang diikut sertakan di barisan belakang dalam pertempuran ya, mungkin bisa digunakan ya untuk mengobati yang luka dan menyembuhkan dan sebagainya ya. Tapi kebiasaan mereka seperti itu juga. Bahkan di barisan orang Arab ketika berperang itu akan menempatkan seorang penyair di tengah-tengah mereka, untuk tujuan itu adalah memberikan moral atau semangat kepada mereka agar lebih kuat lagi untuk berperang ya. Dalam tradisi Arab sendiri disebutkan ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang ya. Yang pertama ada bulan Muharram, Rajab, Zulhijjah, dan Zulkaidah. Dan 4 bulan ini kemudian akhirnya juga diperkuat lewat Quran Surat Al-Taubah ayat 36 tentang larangan berperang di 4 bulan tersebut ya. Dalam yang dipaparkan oleh seorang peneliti bernama Philip K. Hitti, Profesor Sastra Semit dan Bahasa-Bahasa Timur dari Universitas Princeton, seorang Arab keturunan Lebanon, dalam maklum okpusnya History of the Arab 1937 yang nyaris telah menjadi klasik itu, Ayamul al-Arab merujuk pada peperangan antar suku yang terjadi akibat sengketa seputar hewan ternak, padang rumput, atau mata air akibat dari keterbatasan sumber daya alamnya yang tandus. Suatu sumber daya resort yang sangat vital dan strategis kala itu ya, sudah dijelaskan oleh Philip K. Hitti tadi dari Universitas Princeton. Juga sudah diperjelas lagi ya kenapa alasan orang-orang yang Arab itu berperang ya. Kemudian kita akan masuk lagi kepada penindasan terhadap kelompok Islam oleh kaum Quraisy di Mekah. Sebagai pengetahuan, Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun dan 10 tahun itu di Madinah. Masa zaman awal 13 tahun di Mekah itu lebih kepada tentang keesaan Tuhan dan membersihkan akidah orang Islam dari pemahaman paganisme yang dianut oleh sebagian besar oleh orang Arab waktu itu ya. Tapi harus diingat ya, selama 13 tahun di Mekah itu mereka itu mendapatkan banyak penolakan ya, terutama ketika diturunkan ayat untuk berdakwah secara terang-terangan, sehingga orang-orang Islam itu banyak yang ditindas dan dimusuhi oleh kelompok kafir Quraisy. Dikarenakan orang-orang kafir Quraisy juga tidak ingin ya
agama nenek moyang mereka itu dihilangkan begitu saja, digantikan oleh kepercayaan Nabi Muhammad SAW tentang keesaan Tuhannya. Jadi itu latar belakangnya, dan harus diingat pula bahwa pengikut Nabi Muhammad pada waktu itu sebagian besar adalah fakir, orang miskin yang tidak mempunyai kekuatan, baik kekuatan sosial ataupun kekuatan ekonomi ya. Sehingga kurang lebih 10 tahun lamanya orang-orang kelompok Nabi Muhammad di Mekah itu sering ditindas dan disiksa. Itulah bagaimana penderitaan yang harus dilalui oleh kelompok Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan syiar ajaran Islam di Mekah yang pada waktu itu karena kekuatannya masih sedikit sering sekali ditindas ya. Keadaan berubah ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Ternyata di hijrah di Madinah ini Nabi Muhammad sudah mempunyai kekuatan, dan kekuatan tersebut itu adalah bekal mereka dalam mempertahankan keyakinan Nabi Muhammad SAW dalam meyakini ketuhanan yang Maha Esa ya. Keputusan untuk berperang itu ada di surat Al-Hajr ayat 39-40, dan kemudian diteruskan juga di Al-Baqarah ayat 256 ya. Tapi dengan catatan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berpindah ke Madinah, mereka itu sudah disiksa selama 10 tahun, dan ketika mereka di Madinah, mereka akan mendapat ancaman penghancuran dari kaum Quraisy. Jadi perang itu lebih diutamakan untuk pertahanan diri, dan di perang itu juga ada beberapa larangan ya, termasuk salah satunya itu adalah membunuh orang-orang yang sudah menyerah ataupun menyerang wanita dan anak-anak dan sebagainya ya. Jadi memang aturan dalam berperang itu sudah sangat ketat sejak dahulu ya. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana kita melihat bab kedua ya. Kita akan masuk ke bab kedua. Bagaimana kita melihat 3 perang besar awal di periode Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Nabi Muhammad itu mengalami banyak sekali peperangan ya. Tapi kita akan langsung saja masuk ke 3 perang besar yang terjadi di awal dan yang menjadi dikisahkan sangat terkenal juga ya. Yang pertama adalah perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Ini adalah perang yang sangat sering kita ceritakan dan dengarkan bahwa perang ini terjadi ya. Untuk pertama adalah perang Badar ya. Perang Badar ini terjadi sekitar tahun 624 Masehi di sekitar 150 km dari Madinah. Perang itu menghadapi sekitar 313 orang Islam melawan 1000 kafir Quraisy. Dalam peperangan tersebut ini adalah peperangan besar pertama yang dilalui ya. Dan dikisahkan juga, diriwayatkan juga yang paling terkenal itu dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9 itu berkaitan dengan turunnya malaikat-malaikat yang membantu Nabi Muhammad SAW ikut berperang membantu kelompoknya untuk mengalahkan kafir Quraisy. Tapi kan kita harus mengingat ya bahwa kita harus melihat sudut pandang rasional dan historis ya, sesuai dengan judul video ini ya. Pertanyaan pertama ya, jika memang Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar-benar suci, kenapa mereka harus berperang ya? Bahkan Nabi Musa alaihissalam saja bisa membelah lautan saja dan menenggelamkan orang-orang Fir'aun yang mengejarnya waktu itu ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak mendapat mukjizat seperti itu dan malah harus melalui perangnya? Ya, ini adalah sebuah pertanyaan awal saja dari saya ya, berkaitan dengan kenapa Nabi Muhammad itu berperang. Kita akan melihatnya dari alasan rasional dan historis ya. Dalam peperangan ini kita harus kembali lagi ke konteks peperangan ya. Ketika 313 pasukan muslim melawan 1000 orang kafir Quraisy dan ternyata mereka menang. Ada beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad bisa menang ya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad menempatkan pasukannya dekat dengan sumber daya air ya. Sehingga ketika ada pasukannya yang kelelahan atau terluka, mereka itu akan dekat dengan sumber daya air sehingga mereka tidak mudah untuk kehausan ya. Itu alasan pertama ya, kenapa Nabi Muhammad waktu itu lebih unggul ya. Kemudian alasan kedua adalah motivasi yang sangat kuat di kaum muslim ya. Motivasi itu memang sangat kuat karena orang-orang yang berhijrah ke Madinah yang disebut orang Muhajirin dan yang di Madinah yang menolong mereka disebut kaum Ansor juga,
itu banyak mendapatkan penindasan yang sangat berat oleh kaum kafir waktu di Mekah. Jadi adanya turunnya ayat itu kepada mereka itu adalah menjadi motivasi yang sangat hebat bahwa mereka itu bisa berperang membela agama dan keyakinan mereka sendiri sehingga motivasinya sangat kuat. Dan hal itu juga bisa dilihat dari kepemimpinan Nabi Muhammad yang sangat bagus pada waktu itu dan sangat ditaati oleh kelompoknya Nabi Muhammad saat itu ya. Jadi salah satu alasan rasionalnya itu ketika mereka itu dekat dengan sumber daya air, motivasi yang kuat dan kedisiplinan yang tinggi ya. Itu adalah salah satu alasan rasional kenapa mereka bisa memenangkan perang tersebut ya. Orang kafir Quraisy yang awalnya meremehkan kaum muslimin itu merasa jumawa atau sombong sehingga mereka berkeyakinan bisa menang dengan cepat mengalahkan kaum muslimin. Tapi kejadiannya malah berbalik arah dan mereka akhirnya kalah di peperangan tersebut ya. Sekitar 70 orang kafir Quraisy itu terbunuh dan 70 lagi berhasil ditahan. Salah satu yang tewas itu adalah Abu Jahal ya, seorang tokoh terkenal dari kafir Quraisy yang sering kali menindas Nabi Muhammad SAW. Sudah kita sampai di perang Badar, kita akan masuk ke perang Uhud ya. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud ya, 5 km dari kota Madinah. Perang ini adalah perang yang awalnya ketika Nabi Muhammad itu membawa 1.000 pasukan, tapi karena waktu itu ada seorang kafir Quraisy yang ada seorang yang munafik ya bernama Abdullah bin Ubay menghasut beberapa orang muslim untuk tidak ikut berperang. Akibatnya dari 1.000 orang tersebut hanya 300 orang mundur dan 700 orang Islam maju berperang ya. Jadi tahu ya waktu itu hanya 700 kaum muslimin yang ikut berperang melawan sekitar kurang lebih 3.000 orang kafir Quraisy ya. Oke, berikutnya dari kelompok kafir Quraisy itu terdiri dari 3.000 pasukan ya, 3.000 pasukan jumlah yang cukup banyak, tapi ketika perang itu harus diingat juga ya Nabi Muhammad itu mempunyai strategi yang sudah sangat bagus sebenarnya, yaitu mereka menempatkan sekitar 50 pemanah di Bukit Uhud ya. Sehingga Nabi Muhammad mempunyai kelompok pemanah di atas bukit yang dengan mudah memanah dari atas bukit sehingga menjadi keunggulan tersendiri dari kelompok muslim waktu itu ketika menghadapi kaum Quraisy yang jumlahnya jauh lebih banyak ya. Tapi karena perang tersebut awalnya itu kelompok Islam itu hampir menang. Tapi karena adanya orang-orang kafir Quraisy itu beberapa mundur meninggalkan ganimah. Para pemanah yang melihat hal tersebut, fenomena tersebut menjadi mengabaikan perintah Nabi Muhammad untuk tetap di atas bukit dan malah mereka ikut mengambil ganimah atau harta rampasan perang yang tertinggal oleh kaum kafir Quraisy. Tapi hal itu bisa dimanfaatkan oleh seorang pemimpin kaum Quraisy waktu itu ya, seorang pemimpin kavaleri yang namanya sangat terkenal yaitu Khalid bin Walid yang melihat kesempatan tersebut dan kemudian melakukan manuver untuk merebut Bukit Uhud dan mengalahkan para pemanah-pemanah yang ada di atas bukit tersebut ya. Setelah menguasai Bukit Uhud, keadaan langsung berbalik arah ya. Dan pasukan Nabi Muhammad langsung dipukul mundur, sekitar 70 kaum muslimin harus tewas pada waktu itu ya, sangat mengenaskan ya. Bahkan paman Nabi yang paling terkenal yaitu waktu itu namanya siapa ya? Hamzah itu ikut terbunuh ya. Itu menjadi pukulan telak bagi umat muslim waktu itu, bahkan Nabi Muhammad sampai terluka juga di bagian rahangnya ya. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu juga orang biasa dan bisa terluka juga ya akibat dari peperangan tersebut ya. Lanjut, kita sudah melihat perang Uhud tahun 625 Masehi, kita lanjut ke perang Handak ya. Perang Handak ini adalah perang parit ya. Ketika itu ada namanya konfederasi antara kaum kafir Quraisy dan suku-suku Yahudi yang berkhianat. Suku Yahudi itu ada dari Bani Nadir dan Bani Wail. Tapi sebelum itu kita harus tahu ya, Nabi Muhammad pada waktu itu
Piagam Madinah juga menyertakan kehidupan berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Tapi ada Bani Nadir dan Bani Wail yang berkhianat, tapi ada juga Yahudi yang masih setia dengan Nabi Muhammad, yaitu dari Bani Amir ya. Tidak semua kelompok Yahudi itu menentang Nabi Muhammad dan mengkhianati ya, ada juga yang masih setia. Mereka itu menggabungkan kekuatan pasukan sekitar 10.000 pasukan untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Jumlahnya sekitar 10.000 orang pasukan yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Awalnya ini adalah perang yang sangat tidak seimbang ya, karena pasukan kafir Quraisy itu berjumlah 10.000 orang. Tapi ada satu usulan yang sangat bagus dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dari Persia, yang namanya adalah Salman Al-Farisi, yang menganjurkan untuk membangun parit di sebelah utara kota Madinah untuk menghalau barisan kaum kafir Quraisy yang ingin menyerang dan menghancurkan kaum muslimin ya. Atas dasar taktik perang ini, pasukan muslim bisa menahan masuknya orang-orang kafir Quraisy itu masuk ke dalam kota Madinah ya. Jadi ini adalah sebuah saran yang sangat bagus dari sahabat Nabi Muhammad SAW, dan merubah peperangan yang harusnya itu kan orang Arab kan itu kan berperang secara langsung ya, tapi akibat dari parit ini mereka harus merubah rencana mereka menjadi sebuah rencana pengepungan yang memakan waktu 27 hari. Sebenarnya ini adalah salah satu keuntungan dan kerugian bagi kaum kafir Quraisy ya, karena mereka tidak merencanakan bahwa perang yang awalnya dikiranya menjadi singkat menjadi pengepungan berhari-hari ya. Akibat dari pengepungan itu ternyata akhirnya membuat kaum kafir Quraisy itu mundur ya, karena beberapa alasan ya. Taktik perang parit yang membuat kaum muslimin tidak bisa ditembus pertahanannya, dan ternyata di dalam ceritanya juga ada kelompok dari kelompok Yahudi lainnya ya. Tadi ada kelompok Bani Wail dan Nadir yang ingin berkhianat. Yang masih setia adalah dari Bani Amir. Ada juga dari kelompok Bani Quraiza yang ingin melakukan pemberontakan dari dalam kota Madinah, tapi berhasil digagalkannya. Jadi selain itu, di barisan kafir Quraisy ternyata ada seorang mata-mata yang sangat terkenal ya, yang namanya itu Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Jadi dia menyebarkan beberapa info bahwa tentang seberapa besar kekuatan Islam, yang membuat orang-orang di sana itu terpecah belah, bahkan kebingungan akibat dari kabar buruk yang sengaja dibuat-buat oleh seorang mata-mata yang dari pihak Islam yang ada di barisan kafir Quraisy. Selain itu kita juga harus tahu ya bahwa kondisi padang pasir itu sangat ekstrim ya. Ketika pagi hari bisa sangat panas, tapi ketika malam hari cuacanya bisa sangat dingin ya. Sehingga kemah berhari-hari itu sangat menguras logistik dan menguras mental kaum Quraisy juga, yang akhirnya membuat mereka harus mundur, meninggalkan rencana mereka untuk menyerang Madinah ya. Itu adalah 3 perang besar yang dilalui oleh Nabi Muhammad ya. Yang pertama ada perang Badar, di mana Nabi Muhammad menang, perang Uhud di mana Nabi Muhammad kalah juga. Ternyata Nabi Muhammad bisa kalah ya, ternyata masih manusia biasa, bahkan dia juga terluka ya. Kemudian perang Khandaq ya, perang yang menjadi strategi yang jenius ya, tanpa pasukan muslim kehilangan pasukan bisa menahan serangan pasukan kafir Quraisy dan dengan koalisi Al-Ahzab yang dibentuk dengan kelompok Yahudi yang berkhianat, yang ternyata bisa digagalkan juga ya. Ini menjadi pelajaran penting bahwa perang tidak harus dimenangkan lewat perang, bisa dimenangkan oleh orang Islam, tapi juga orang Islam juga bisa kalah ya. Ya kita akan lebih detailnya lagi ketika pasukan Islam strateginya kalah, kekuatannya kalah, ataupun secara logistiknya lemah, itu akan berpengaruh besar dalam peperangannya. Kemudian kita akan masuk ke bab terakhir ya, bab 3 ya. Ini adalah bab penutup ya, berkaitan dengan rasionalisasi antara perang di periode pertama Islam dan semasa sekarang ya. Oke ya. Ini akan menjadi penutup juga dan menjadi refleksi kita bersama bahwa
perang ini adalah sesuatu hal yang sangat berat ya. Bahkan kalau menjadi fatwa itu adalah menjadi fatwa yang cukup berat ya, karena perang zaman sekarang dan zaman dulu itu sangat berbeda ya. Saya akan menjelaskan lagi tentang bagaimana perang bisa dimenangkan melalui strategi kekuatan dan logistik ya. Ada pepatah yang terkenal dari Alexander the Great yang kemudian dipakai juga dan dipopulerkan oleh Napoleon Bonaparte juga, yang berkaitan dengan sebuah pasukan yang di sebuah pasukan domba yang dipimpin oleh singa itu jauh lebih baik daripada pasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Itu menunjukkan bahwa kepemimpinan itu adalah sesuatu yang sangat penting ya, bahwa kita harus tahu bahwa kepemimpinan adalah suatu dasar yang sangat penting, apalagi untuk memenangkan sebuah peperangan. Strategi sangat penting, kemudian kekuatannya. Yang kedua itu kekuatan, yang pertama strategi, yang kedua kekuatannya. Pengetahuan pertama kita bahwa kita harus tahu ya, pada zaman Nabi Muhammad mereka itu orang-orang tahu cara berperang semua. Tapi ketika harus kita ketahui ya, perintah Nabi Muhammad berperang itu kan ada ketika periode Madinah. Ya, itu menjadi rasionalisasi juga bahwa sebenarnya Nabi Muhammad tahu cara berperang, tapi ketika dia tidak mempunyai kekuatan di Mekah, maka ayat itu tidak turun. Baru ketika Nabi Muhammad mempunyai kekuatan dan dukungan di Madinah, ayat itu turun. Dengan tujuan perang adalah untuk membela dan mempertahankan diri dan keyakinannya dari serbuan kafir Quraisy ya. Mereka tahu cara berperang ya. Mereka tahu cara memanah, berpedang, dan bertarung menggunakan pedang dan berkuda ya. Beda sekali konteksnya jika perang zaman sekarang disamakan dengan zaman dahulu ya. Kemudian logistik ya. Logistik itu penting ya. Kita mempelajari dua perang sebelumnya, perang Badar dan perang Uhud. Biasanya perang zaman dahulu itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat ya. 1 hari saja selesai. Tapi kita melihat hal yang berbeda di perang Khandaq ya. Salah satu alasan mengapa kaum kafir Quraisy kalah itu karena mereka kehabisan logistik juga dalam perang Khandaq, karena mereka harus berkemah di luar kota Madinah, sedangkan para kelompok Islam itu berada di kota, sehingga logistik makanan dan minuman mereka terjamin, sehingga mereka bisa bertahan cukup lama karena mereka berada di dalam kota dan memenangkan strategi pengepungan yang dilakukan oleh kelompok kafir Quraisy itu. Itu yang pertama ya, bagaimana kita perang bisa dimenangkan oleh strategi, kekuatan, dan logistik ya. Kemudian kita akan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan membentuk pola pikir yang objektif dalam menilai perang modern. Sebenarnya kalau kita lihat sekarang bahwa kekuatan umat Islam sekarang itu sangat lemah ya, karena kita tahu sendiri ya, umat Islam itu masih kalah secara teknologi dan pendidikan dan sebagainya dari dunia barat. Bahkan dari Cina itu juga sudah mulai naik. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa ketika dilihat dari militer itu tidak ada negara Islam yang menjadi superpower sekarang ya. Bahkan tidak ada negara Islam yang punya senjata nuklir kecuali Pakistan ya. Tapi kalau kita melihat angka secara keseluruhan, tidak ada negara Islam yang superpower dalam hal ekonomi maupun militer. Itu menunjukkan bahwa sebagai keadaan untuk umat Islam sekarang itu sangat tergolong sangat lemah ya. Jadi untuk memfatwakan perang itu adalah suatu ya hal yang sangat berbahaya ya, karena saya tidak melarang untuk fatwa perang secara langsung, saya hanya menyalahkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memfatwakan perang tapi tidak melihat kondisi masyarakat Islam sekarang, tidak mengetahui bagaimana perang modern ini sangat jauh berbeda dengan perang yang terjadi zaman Nabi Muhammad dulu ya. Dulu perang zaman modern ini adalah perang yang sangat kompleks ya. Di sini ada angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, bahkan ada namanya teknologi penerbangan tanpa awak atau drone, rudal jelajah dan sebagainya yang akan membuat perang menjadi sangat menghancurkan dan mengerikan ya. Dalam perkembangannya, saya mengambil satu buah berita yang masih cukup hangat, yaitu Mufti Agung Mesir Nazir Ayat menolak fatwa dari Persatuan Ulama Dunia Internasional atau International Union of Muslim Scholar IUMS yang menyuruhkan jihad melawan agresi Israel kepada rakyat Palestina di jalur Gaza ya.
sebelumnya kita umat Islam ketika melihat kondisi di Gaza itu kan langsung memfatwakan jihad perang secara langsung. Tapi kenapa ada seorang mufti dari Mesir yang mengatakan bahwa perang secara langsung di Gaza itu sangat tidak bertanggung jawab ya. Kita akan jelaskan sedikit ya. Dari pendapat dari mufti Mesir itu ya, mufti Agung Mesir itu bernama Nazir Ayat itu mengatakan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang berhak mengeluarkan fatwa tentang masalah-masalah yang kritis dan sensitif seperti itu yang melanggar prinsip syariah dan tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Tindakan semacam itu dapat membahayakan keamanan masyarakat dan stabilitas negara-negara muslim, kata Ayat seperti dikutip dalam Middle East Eye pada Rabu 9 April 2025 ya. Ini pernyataan langsung dari Nazir Ayat. Pernyataan Nazir Ayat ini sebelumnya itu untuk mengkritisi pendapat salah satu sekretaris jenderal IUMS yaitu Ali Al-Qaradagi yang menyerukan kewajiban jihad bagi semua muslim di dunia melawan agresi Israel serta menyerukan negara-negara muslim melakukan intervensi militer, ekonomi, dan politik membela warga Gaza ya. Dalam kutipannya dari Al-Qaradagi ini, ketidakmampuan pemerintah Arab dan Islam dalam membela Gaza yang sedang dihancurkan menurut hukum Islam merupakan kejahatan besar terhadap saudara-saudara kita yang tertindas di Gaza. Kata Qaradagi ya dalam fatwa yang berisi sekitar 15 poin. Qaradagi dikenal sebagai salah satu tokoh agama paling dihormati di kawasan Timur Tengah. Fatwa yang dikeluarkannya memiliki bobot besar ya, di kalangan sekitar 1,7 miliar muslim sunni di dunia ya. Kita tahu sendiri bahwa yang masih berani melancarkan perang langsung atau menyerang langsung kepada Israel hanya Houthi Yaman ya, yaitu kelompok Syiah Zaidiyah dan kelompok Syiah di Iran ya, yang dipimpin oleh Ayatollah Ali Khamenei yang kemarin beberapa kali menembakkan rudal langsung ke Iran ya. Itu sangat berani ya, harus saya akui sangat berani ya. Tapi ini sebagai penutup ya, pernyataan dari Mufti Agung Mesir itu tidak sepenuhnya salah. Karena harus diingat bahwa Mesir adalah poros pertama perlawanan terhadap Israel dan menjadi negara terdepan dalam menghadapi perang melawan Israel mulai dari Perang Arab-Israel 1948, Krisis Suez 1956, Perang 6 Hari 1967, Perang Yom Kippur 1973, sebelum kemudian memutuskan berdamai melalui Camp David Accord tahun 1979. Jadi yang poin utama saya di sini adalah Mesir adalah poros pertama perlawanan dunia Islam melawan Israel ketika awal berdiri, sehingga Mesir sudah berpengalaman bertahun-tahun berperang melawan Israel. Dia sudah mengetahui bagaimana hasil perang tersebut yang sering mengalahkan dunia Arab dan malah memenangkan memenangkan Israel ya. Itu juga ya karena strategi dan teknologi militer Israel waktu itu sangat unggul jauh di atas negara-negara Arab ya. Tapi itu menjadi rujukan bahwa walaupun fatwa dari ulama Mesir ini menolak, tapi kita harus tahu ya bahwa Mesir adalah negara yang sudah tahu berperang melawan Israel seperti apa, sudah tahu kehancuran yang diterima dari peperangan langsung itu seperti apa ya. Jadi apa yang dikatakan Mufti Agung Mesir ini adalah kebijakan yang sangat rasional dan historis ya. Itu adalah penyampaian dari saya untuk video pertama kita hari ini ya. Mungkin kedepannya kita akan membahas berita atau informasi-informasi unik yang lainnya, yang menarik lainnya, yang berkaitan dengan dunia geopolitik, sejarah dan militer lainnya yang akan dibahas di cerita-cerita selanjutnya. Nantikan keseruannya dan nantikan kehadiran saya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya Saifur Rahman, host dari kalian hari ini dari channel BBS Belajar Bersama Sayur, belajar bersama Saifur, mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal.